bangsa dunia. Dan mereka perkawinan, dan mereka tidur dengan siapa saja yang mereka kehendaki. Wanita boleh meniduri 10 orang lelaki, dan sekiranya melahirkan anak, wanita boleh memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutor Gabut Official. Gabut Official kumawartasna darama. Piye kabare Mas? Ape to yo apa kabare ca? Ape ta geng-geng kabare? Apa rungana? Nu apa kareba? Ki apa kabare? Bagaimana kabar semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik, kalian saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini. Yang baru pertama kali menemukan Tutor Gabut Official, jangan lupa nanti setelah nonton video di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutor Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada yang selama ini support Tutor Gabut. Tetap support Tutor Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik, sudah kita saksikan sedikit cuplikan yang mengatakan tentang kehidupan yang barbar. Kehidupan barbar. Tidak ada pernikahan, wanita bisa tidur dengan 10 pria. Oke kawan, kita simak dulu videonya, cerita tentang Melayu zaman dulu. Orang Melayu zaman dulu, kehebatan Melayu. Kita simak dulu videonya, jangan kemana-mana. Kerajaan Langkat merupakan kerajaan monarki yang paling tua di antara kerajaan-kerajaan monarki Melayu di Sumatera Timur. Tidak diketahui secara pasti berdiri tahun berapa, namun berdasarkan beberapa sumber, kerajaan ini berdiri pada tahun 1850 Masehi, yang dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Kahar. Ada juga yang mengatakan berdiri pada tahun 1568. Namun, dalam catatan yang paling tua, yaitu sejarah dinasti Liang, kerajaan ini berdiri lebih dari 400 tahun sebelum tahun 505 Masehi, yang berarti kemungkinan didirikan pada akhir abad ke-1 atau awal abad ke-2. Namun yang aneh nih, profesor ini mengatakan bahwa kerajaan Langkat dulunya adalah kerajaan yang masyarakatnya masih barbar. Tidak ada hukum pernikahan di kerajaan ini. Laki-laki dan perempuan bisa bebas saling meniduri satu sama lain tanpa hubungan pernikahan. Dalam catatan Syekh Daud Patani mengatakan di Patani, yaitu kerajaan Langkasuka, yang berkembang ke kawasan yang luas sampai Kedah dan kawasan yang sekitarnya, ditumpui oleh berbagai-bagai bangsa dunia, dan mereka tidak ada perkawinan, dan mereka tidur dengan siapa saja yang mereka kehendaki. Wanita boleh meniduri 10 orang lelaki, dan sekiranya melahirkan anak, wanita boleh memilih salah seorang daripada lelaki itu untuk menjadi ayah kepada anaknya. Itu ialah sebelum kita Islam. Orang Arab sudah ada Langkasuka sejak belum Islam lagi. Orang Arab sudah berada di sini, di Patani, belum Islam lagi. Tetapi mereka mengekalkan nasab mereka. Mereka tidak berkahwin campur dengan orang lain, dan mereka mengekalkan nasab mereka di Patani. Berbeza dengan seluruh bangsa lain, bangsa Arab yang terdapat di Patani tidak melakukan perkara yang dilakukan oleh bangsa lain. Padahal berdasarkan penemuan Yupa yang menjadi prasasti pertama berkaitan erat dengan kerajaan Hindu, para ahli umumnya meyakini bahwa agama Hindu muncul di Indonesia pada tahun 400 Masehi atau sekitar abad ke-5. Artinya agama Hindu masuk ke Nusantara jauh sebelum kerajaan Hindu itu berdiri. Sama seperti Islam. Islam sudah masuk ke Nusantara sejak abad ke-7, namun baru ada kerajaan Islam di Nusantara pada abad ke-9, yaitu kerajaan Perlak yang terletak di Aceh Timur. Padahal kita ketahui perkembangan Islam kala itu sangat cepat, namun faktanya butuh 300 tahun untuk membangun sebuah kerajaan Islam. Ini membuktikan tata cara pernikahan atau hukum nikah sudah ada di zaman itu, tentu sesuai dengan tata cara agama Hindu. Mengingat sejak 1500 sebelum Masehi, bangsa Arya dari Asia Tengah sudah datang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu melalui jalur perdagangan. Ini jelas mengkerdilkan peradaban bukan hanya bagi bangsa Melayu yang di Langkat, tapi bagi seluruh masyarakat Nusantara. Antara sumbangan Asyirkiyah atau Hind Asyirkiyah India Timur, maksudnya kita ialah nombor kosong. Nombor kosong ini ialah ciptaan orang Melayu, yang asalnya orang Barat tidak kenal nombor kosong.
Al-Ghazali mengatakan bahawa nombor sifat yang kami gunakan dalam sistem yang ada sekarang ialah ciptaan orang Timur, iaitu orang India Timur, maksudnya orang Melayu. Dan apabila Profesor Syarif, Profesor Mathematics, mengkaji daripada manakah nombor sifat ini, dia kata daripada Campa. Mungkin yang dimaksud oleh profesor ini adalah Brahmagupta. Memang Brahmagupta melakukan penelitian terhadap angka atau bilangan. Dia juga telah memberikan simbol pada angka, salah satunya simbol itu diberikan pada angka 0 yang berupa 0. Brahmagupta juga mengembangkan penelitian berupa aturan operasi terhadap bilangan angka 0. Brahmagupta adalah seorang matematikawan dan astronom asal India. Ingat, asal India. Lahir kira-kira pada tahun 598 di Binmal, ibu kota Rajasthan, yang saat ini menjadi Pakistan. Dia meninggal pada tahun 665. Namun teman-teman, ada yang perlu diingat. Menurut beberapa catatan sejarah, angka 0 pada dasarnya sudah ada sejak zaman Babilonia, yang sudah ada sejak ratusan tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, konsep angka 0 lebih sering dipakai oleh orang-orang Babilonia untuk melakukan perhitungan terhadap musim yang akan terjadi. Artinya, konsep 0 sudah ada sebelum Brahmagupta lahir. Sekali lagi, profesor ini mengklaim yang bukan seharusnya menjadi miliknya. Orang Melayu satu bangsa yang istimewa. Dan dia sangat bertoleransi. Dan bagi pengkaji antropologi, kajian ekologi, kemasyarakatan, sosiologi, mereka mengkaji bangsa ini bangsa yang sangat istimewa. Saiz yang sangat kecil. Berbanding dengan semua bangsa, dia saiz kecil. Tetapi dari segi kelebihan dalam perusahaan, perkapalan, pertukangan dan sebagainya, dia sangat luar biasa. Seorang profesor daripada Universiti Missouri memberitahu saya, dia melawat seluruh dunia. Dia dapati bahawa seluruh muzium dunia ada manuskrip Melayu. MSS Malay Manuskrip terdapat di seluruh muzium dunia, termasuk di Amerika, termasuk di Lisbon, termasuk di Belanda, termasuk di Moskow. Dan dia heran, siapakah bangsa Melayu? Akhirnya mereka mengatakan orang Malaysia. Tidak mungkin, dia kata. Bangsa ini bangsa yang paling maju ketika itu. Tak mungkin Malaysia yang mundur itu. Dan apabila dia selidiki, benar Malay manuskrip itu ialah merujuk pada orang Melayu yang sekarang dalam Malaysia. Dia heran. Dia kata, bangsa kamu, bangsa yang jauh ketika dunia masih belum tamadun, kamu telah ada tulisan yang ditinggalkan sampai sekarang. Manuskrip yang ditulis oleh sebelum Islam lagi, apatah lagi selepas Islam, bertaburan seluruh dunia. Dan kita boleh dapati manuskrip Melayu tersebar di mana-mana saja. Dan Barat, tuan-tuan, manuskrip mereka yang paling lama tulisan Shakespeare. Mereka hanya berbangga dengan tulisan Shakespeare yang dihasilkan kurun 17. Kita ada awal, masih kita sudah ada tulisan dalam bentuk artifak, dalam bentuk atas tulisan lontar, laut lontar, dan yang paling banyak ialah yang terukir dari atas batu, yang mencatatkan bahawa bangsa yang pernah tinggal di Punan, yang tinggal di Champa, membentuk satu tamadun yang besar. Manusianya kecil, paling kecil di antara saiz-saiz pelayar-pelayar yang datang ke sini, kita paling kecil, tetapi paling pintar, kata pengkaji yang lampau. Tuan-tuan yang saya hormati, satu masa kita kuasai laut. Kita lah bangsa yang disebut sebagai bangsa maritim. Kapal-kapal yang dibina menjadi contoh kepada China. Kapal yang terbesar yang dibina adalah kapal Jong. Jong itu ialah bahasa Melayu. 7 Jong masuk Kuala, anjing masih bercawat. Maksudnya ialah Jong itu kalimah Melayu yang asal, yang kemudian digunakan oleh China. China membuat bahtera mereka berpandu kepada Jong Melayu. Ini lagi bro, dalam bahasa Jawa kuno, Jong itu artinya kapal, gak ada yang lain teman-teman. Catatan pertama Jong dalam bahasa Jawa kuno berasal dari sebuah prasasti di Bali yang sudah ada sejak abad ke-11 Masehi. Namun perlu diingat, Jong umumnya digunakan oleh pelaut Jawa dan Sunda. Ini dibuktikan dalam catatan Wang Chen, yaitu seorang tokoh di era dinasti Song pada tahun 960 hingga 1279. Catatan itu berjudul Hal-hal aneh dari selatan. Desain kapal Jong
sudah dikenal oleh masyarakat Cina karena seringnya kapal Zhong dari Jawa mengunjungi pesisir Cina sejak abad 3 Masehi. Kapal Zhong pada zaman itu dapat membawa 600 hingga 700 orang bersama lebih dari 10.000 hu atau sekitar 200 hingga 10.000 ton barang dengan diameter panjang 50 meter dan tingginya 5 hingga 7 meter di atas air. Nah, barulah setelah berabad-abad berikutnya juga diikuti oleh pelaut Pegu, yaitu suku Mon dan suku Melayu. Bukti kuat bahwa kapal Zhong dari Jawa juga terdapat pada relief Candi Borobudur, yang bahkan memvisualkan perahu bercadik tak lain adalah kapal Zhong. Selain itu, seorang penerjemah Laksamana Cheng Ho, yaitu Man Huan, yang mengunjungi Jawa pada 1413, menyatakan bahwa pelabuhan di Jawa memperdagangkan barang, menawarkan layanan yang lebih banyak dan lebih lengkap daripada pelabuhan lain di Asia Tenggara. Ini membuktikan bahwa kapal-kapal yang ada di Jawa kala itu lebih besar daripada kapal-kapal yang ada di pulau lain di Asia Tenggara. Masih belum puas? Oke, Afonso de Albuquerque menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Orang Portugis mendapatkan sebuah peta dari seorang mualim Jawa yang menampilkan bagian dari benua Amerika. Catatan Portugis lain, yaitu Diogo de Couto, yang berjudul Diogo de Couto da Quarta da Asia, menggambarkan bagaimana orang Jawa sudah memiliki keterampilan pelayaran tingkat lanjut dan pernah berkomunikasi dengan Madagaskar pada tahun 1645. Dalam catatan itu berbunyi, di mana sekarang banyak dijumpai penduduk asli berkulit coklat di pulau yang mirip orang Jawa, yang mengatakan bahwa mereka adalah keturunan orang Jawa. Jelas bro, di situ orang Jawa. Dalam catatan itu, dari sekian banyaknya bukti, jelas kapal Zhong terang benderang berasal dari Jawa. Jadi jangan asal ngarang sejarah. Zaman itu bisa berubah men, tapi sejarah tak akan pernah berubah. Biarkan orang Jawa bangga dengan kapal Zhongnya, biarkan orang Bugis bangga dengan kapal pinisinya. Ikut bangga boleh karena mereka bagian dari Nusantara, gak masalah. Tapi jangan pernah mengklaim warisan nenek moyang mereka, karena itu sama halnya mengkerdilkan pencapaian suatu bangsa yang seharusnya disematkan pada suku atau etnis tertentu. Semoga kalian yang menonton video ini paham, jangan sampai pencapaian nenek moyang kalian diklaim oleh orang asing, karena itu merupakan warisan nenek moyang dan kebanggaan yang harus kalian jaga dan sekaligus diturunkan ke generasi berikutnya sebagai motivasi untuk menjadi generasi yang lebih baik. Baik, seperti tadi kawan, sudah kita saksikan video secara keseluruhan. Kita akan mencatat beberapa poin. Poin yang pertama, diceritakan dari kehidupan yang sangat barbar sebelum datangnya Islam, seperti itu toh. Kehidupan di Langkat dan sekitarnya, Campa segala macam. Seperti tadi ditanya apakah itu benar atau salah, ini hanya sejarah, dan sejarah itu masing-masing punya versi sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, tentang angka 0. Diyakini oleh Ustadz Rofa tadi, angka 0 itu berasal dari orang Melayu. Padahal faktanya penemunya adalah orang India. Kemudian yang ketiga, ini fakta selalu dikaitkan dengan manuskrip Melayu, katanya ada di mana-mana dan merupakan bangsa yang sangat hebat, kan gitu tuh. Selalu dikatakan seperti itu kawan. Dari Melayu Mahawangsa, kan gitu tuh. Selalu dikatakan bahwa rumpun Melayu itu terhebat. Sedangkan terus dikatakan juga bahwa Melayu itu adanya di Malaysia, padahal manuskrip tertua itu ada di Indonesia, di Riau kalau nggak salah. Kemudian poin yang berikutnya adalah tentang Yong Java. Dikatakan dulu namanya Yong Melayu, kan begitu toh. Sedangkan catatan orang Cina yang sudah dijelaskan tadi menjelaskan orang-orang dari selatan itu naiki kapal namanya Zong Java.
Setelah beberapa abad kemudian baru ditiru oleh bangsa Mongol tadi dan ditiru orang Melayu. Alasannya apa? Semenanjung itu sekitarnya hanya sungai-sungai kecil dan selat kecil. Beda dengan orang-orang Jawa yang di depannya, di wilayah utaranya adalah laut lepas, Laut Jawa. Jadi namanya saja sudah Yung Java dari dulu kan seperti itu. Ini sejarah kawan. Sejarah itu tidak ada sesuatu yang mutlak benar, tidak ada. Yang ada hanyalah sejarah yang mendekati kebenaran dengan bukti-bukti yang ada. Seperti itu namanya sejarah. Oke, cukup sekian reaksi dari Bang Gabut. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Baik, cukup sekian reaksi dari Tutor Gabut Official. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutor Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.